Ya, nggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim nabiyyina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari seiman dan seaqidah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai kita di rumah Allah ini. Kemudian dicucuri pula kita dengan hujan. Semoga hujan yang turun ini bawa berkah. Amin ya rabbal. Kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini airnya itu bermanfaat dan berkah. Salawat dan salam kita memohon pada Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi, juga keluarganya, wa ashabihi, juga sahabatnya mulia. Semoga kita yang hadir di sini tanpa kecuali bisa meneladani sikap akhlak beliau, menjaga warisan, mempelajari warisan beliau, Quran dan Sunnah, dan melanjutkan perjuangan dan misi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membawakan pembahasan mengenai kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam termasuk Nabi 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan Nabi Syuaib ini termasuk Nabi yang berbangsa Arab. Berapa orang Nabi yang datang dari bangsa Arab? Cuma 4. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berapa orangkah sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Arab?" Maka Nabi kita menjawab, ada 4 orang. Pertama, Nabi Hud alaihissalam, kaumnya disebut kaum Ad, habis, ya. Kemudian Nabi Saleh, kalau tadi kaum Ad di Yaman, ini kedua Nabi Saleh, kaumnya bernama kaum Samud, berada di Hijaz, lebih tepatnya di Madain Saleh. Kemudian yang ketiga Nabi Syuaib alaihissalam, kaumnya disebut dengan kaum Madian. Dan yang keempat tentu saja Nabi engkau wahai Abu Dzar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali bercerita tentang Nabi Syuaib, beliau selalu menyebut gelarnya. Apa gelar Nabi Syuaib? Khatibul Anbiya, khatibnya para nabi. Disebut khatibnya para nabi atau juru bicaranya para nabi. Jadi 124.000 nabi, jubirnya itu Nabi Syuaib. Artinya beliau ini punya keistimewaan. Kenapa beliau disebut dengan khatib atau juru bicaranya para nabi, ahli khutbah? Disebabkan karena beliau
memiliki kefasihan dalam berbahasa. Dalam ilmu balaghah disebut fasahah. Kata-katanya itu singkat, padat, tepat, mengena. Kalau bahasa sekarang public speakingnya bagus. Kalamnya itu indah, mudah dicerna, mudah dipahami, argumentasinya kuat. Makanya beliau disebut dengan Nabi Syuaib, disebut dengan Khatibul Anbiya. Dan kisah Nabi Syuaib memang tidak terlalu banyak dalam Al-Quran. Hanya disebutkan di sekitar beberapa tempat, 3 atau 4 tempat. Yang pertama di juz ke-8 atau juz 9 di surat Al-A'raf ayat 80-an, ayat 85 atau 84 saya lupa, dan sampai 90-an. Kemudian di juz 12 di surat Hud 84 sampai 95. Dan sebagian kecil dalam surat Asy-Syu'ara. Ya. Ada apa dengan Nabi Syuaib? Al-Quran sebenarnya menyuruh kita untuk menambah dan belajar tentang kejadian masa lampau untuk umat-umat terdahulu, untuk jadikan pelajaran hari ini dan masa depan. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Ya. Berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah akibat orang-orang yang mendustakan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara kaum yang dibinasakan karena pendustaan mereka terhadap ajaran agama adalah kaum Madian, yaitu umatnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Dan versi agak lengkapnya itu disebutkan dalam surat Hud ayat 84 sampai 95. Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila madyana akhahum syuaiba. Dan kepada penduduk Madian, saudara mereka sendiri, muncul seorang nabi di kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib ini, kalau kita urutkan ranji silsilahnya, Nabi Syuaib ini adalah cucu dari putri Nabi Lut alaihissalam. Kita tahu bahwasanya Nabi Lut ini ponakan Nabi Ibrahim yang beriman, ikut hijrah bersama Nabi Ibrahim dari Haran menuju Babil, menuju Palestina, menuju Mesir. Kemana Nabi Ibrahim ikut? Dia ikut ponakannya Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam berdakwah ke kaum Sodom, Palestina paling bawah, Sodom dan Gomora. Nabi Lut nanti punya putri Nabi Lut inilah nenek Nabi Syuaib alaihissalam. Dan kaum Madian itu lepas dari Palestina. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan peta Palestina ini misalnya, di bawah Palestina itu, lewat kita Palestina, kan di bawahnya Jordan tuh. Awal dari Jordan itulah negeri Madian. Perbatasan antara negeri Syam dan Hijaz. Hijaz itu negeri sebelah barat daripada Saudi Arabia sekarang. Hijaz meliputi dari bawah itu Mekah, Madinah, Tabuk, sampai ke atas nanti keluarnya ke Jordan, hampir masuk Palestina, itulah negeri Madian. Di situ dulu mereka berada. Dan kepada kaum ini diutus nabi mereka sendiri dari kalangan mereka, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Disebut kaum Madian disebabkan karena mereka masih keturunan Madian bin Madian. Siapa keturunan dari Madian bin Madian, lanjut lagi nasabnya bin Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti kaum Madian ini secara nasab mereka mulia karena masih anak cucu dari Nabi Ibrahim. Kita ingat Nabi Ibrahim itu yang terkenal di masyarakat, istri yang terkenal dari beliau itu 2 saja, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Siti Sarah melahirkan Ishak. Ishak melahirkan atau punya anak laki-laki 2, Al-Is dan Yakub. Ya. Al-Is kakak dari Yakub ini menjadi nenek moyang bangsa Romawi, Eropa, bule. Kemudian Yakub bin Ishak bin Ibrahim menjadi nenek moyang bangsa Bani Israel, Yahudi. Dari istri pertama, dari istri kedua dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi
Siti Hajar, bakal nggak konsentrasi ya bro. Dia lu makan mah. Istri kedua dari Nabi Ibrahim adalah Siti Hajar. Punya anak Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail punya banyak anak laki-laki. Di antara anaknya adalah Adnan. Adnan inilah nenek moyang bangsa Arab Adnaniyah. Nanti turunan dia yang ke-60 lahirlah Nabi Muhammad SAW. Nah, wafat Siti Sarah, Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Konturah. Siti Konturah punya banyak anak. Di antara anaknya itu bernama Madian. Madian punya anak lagi namanya Madian. Cucu yang kelima atau berapa, keempat saya lupa. Ya. Itulah generasi angkatan Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kalau secara nasab mereka ini masih mulia sebenarnya, keturunan orang-orang soleh. Tapi apa yang terjadi? Terjadi inhiraf, terjadi perubahan ajaran agama, hilangnya agama di tengah masyarakat. Bahkan ajaran tauhid yang diperjuangkan oleh Nabiullah Ibrahim hilang di tengah masyarakat Madian, sehingga mereka menyembah selain Allah. Apa yang mereka sembah? Pohon kayu besar. Pohon kayu besar yang berada di tengah hutan. Nama pohon itu Aikah. Makanya dalam surat Asy-Syu'ara kita temukan kisah Madian dan Nabi Syuaib itu tidak disebutkan Madian, tetapi disebut Ashabul Aikah. Jadi kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kaum Madian dan Ashabul Aikah sama orang itu. Kaum Madian nama lainnya adalah Ashabul Aikah. Jadi dalam Quran ini banyak ashab Pak Ibu. Ada ashab yang bagus, ada ashab yang jelek. Ashabul Kahfi, itu bagus. Ada Ashabul Ukhdud, pemilik parit yang membakar orang-orang yang Islam di surah Al-Buruj, itu jelek. Ada Ashabul Jannah, pemilik kebun di surah Al-Qalam, awalnya jelek menjadi bagus setelah bertobat. Ada Ashabul Maimanah, golongan kanan. Ada Ashabul Masy'amah, ada Ashabul Aikah. Siapa itu Ashabul Aikah? Kaum Madian. Kenapa mereka disebut pemilik Aikah atau penyembah pohon Aikah? Karena mereka beribadah selain Allah dan menjadikan pohon sebagai suatu yang keramat, dan mereka jadikan itu sebagai sesembahan. Ada aja di tengah masyarakat yang magiah sesajen ke pohon Pak Ibu. Ada nampak? Ada kejadian di Padang loh. Kalau ada berarti keturunan Madian gitu. Ya. Baik. Kemudian Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Madian. Apa kata Nabi Syuaib? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, wa'budullah, beribadalah kamu kepada Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin ghairuh, Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena berbuat syirik, dan praktek kesyirikan itu merajalela di tengah masyarakat. Dan ini kesalahan atau dosa pertama dari kaum Madian, yaitu menjadikan bagi Allah tandingan dan sesembahan yang batil. Baik. Saya sering mengulang-ulang dan menyampaikan ke jamaah, syirik itu dosa yang paling berbahaya, nomor satu, dan paling zalim. Ya, kenapa itu? Karena menjadikan Allah, membuang Allah dan mengambil makhluk yang antara makhluknya menjadi pengganti Allah. Awak saja Pak Ibu, bayangkan ada seorang anak dibesarkan oleh orang tua kandungnya, diberi makan, nafkah, pendidikan, dah besar dia, dah jadi orang besar dia, kemudian dia bilang, orang kalian ibu bapak bukan orang tua saya. Dia ambil orang tua lain, orang lain menjadi orang tuanya. Padahal orang lain itu tidak punya saham apa-apa dalam hidupnya, tidak ada jasa apa-apa. Ya. Bahkan orang lain itu ya tidak kenal dengan dia. Ya. Anak seperti apa itu? Anak kurang ajar. Apalagi seorang hamba Allah, diberi rizki oleh Allah, diberi nafas setiap detik, diberi rizki oleh Allah SWT, diberi hidup, diberi waktu, diberi ruh dan segala macam, lalu dengan enaknya mengatakan Allah bukan Tuhan saya cari Tuhan yang lain. Ya. Itulah kelakuan kaum Madian yang pertama, yaitu mereka berbuat syirik.
Yang kedua, kaum Madian ini terkenal dengan rusaknya muamalah mereka. Mereka gemar melakukan praktek-praktek muamalah yang batilah. Di antaranya disebutkan dalam ayat, yaitu mereka hobi mengurangi timbangan. Wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit. Dan janganlah kalian wahai kaumku mengurangi timbangan, baik timbangan volume mikyal maupun timbangan berat, satuan berat yaitu mizan. Ya, dalam Al-Qur'an timbangan itu disebutkan dua. Ada timbangan menurut ukuran volume seperti satu karung, ya, 1 liter dan lain sebagainya. Dan itu disebut dengan mikyal. Dan ada timbangan menurut satuan berat yaitu mizan atau al-wazan. Dua-duanya sama-sama alat ukur. Dan alat ukur di zaman kita jauh berkembang. Tapi poinnya ialah jangan sampai kita mengurangi menzalimi orang lain dalam timbang menimbang, dalam bermuamalah. Ya. Inni arakum bi khair, sesungguhnya aku melihat kalian wahai kaum Madian dalam keadaan khair. Kata ahli tafsir, sebenarnya ekonomi keadaan mereka itu sejahtera. Namun karena hawa nafsu, karena ingin mempercepat diri sebagai orang kaya, mempercepat supaya mengkayakan diri, ya, dan mengikuti godaan setan, mereka gemar melakukan penipuan dalam muamalah. Bahkan ahli tafsir lebih luas lagi menjelaskan keadaan kaum Madian itu rusak dalam ekonomi mereka. Tidak hanya terjadi kecurangan dalam perniagaan, namun mereka juga gemar memakan riba atau mempraktekkan praktik riba di tengah masyarakat. Dan pemerintahannya suka memalak rakyat, pajak tinggi. Ya, kayaknya ada yang mirip keadaan ini, bro. Sekarang pajak, ya, rakyatnya suka makan riba, pakai kredit, motor, rumah, ya, sampai panci pun kredit. Yang lunas dia istri, ya. Ya, maharnya lunas maksudnya. Pemerintahan Madian juga gemar mengambil pajak yang menyusahkan rakyat. Makanya kata nasihat muamalahnya panjang sebenarnya ini. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qisti, penuhi timbangan itu dengan adil, wala tabakhusun nasa asya'ahum, dan jangan kalian menzalimi, mengambil hak orang lain. Ya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menambahkan sebuah riwayat, mereka kaum Madian itu kalangan bawahnya suka pungli. Banyak preman yang mengambil pungutan liar. Jadi pedagangnya curang, PNS-nya curang, ya, ASN-nya curang, ya. Kemudian suka makan riba rakyatnya, pemerintahannya suka narik pajak, rakyat bawahnya suka memalak pungli. Nah, ini kaum Madian nih. Betul-betul keadaan ekonomi mereka kacau balau, ya, rusak secara muamalah. Kemudian Nabi Syuaib memberi nasihat, penuhi timbangan, hentikan itu semua, jangan makan riba dan lain sebagainya. Yang menarik di sini yang saya temukan Bapak Ibu, dalam tafsir Imam Qurtubi dikatakan, wa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin muhit. Saya sungguh khawatir akan keadaan kalian yang akan ditimpa azab pada hari azabnya tersebut melingkupi atau mengenai semua orang. Ya. Di situ ada dua tafsiran pada kata azab yaumin muhit. Azab yang mana pada hari itu azabnya, siksanya itu mengenai semua orang. Tidak ada yang lolos satupun. Tafsiran yang pertama kata Imam Al-Qurtubi yaitu azabu jahannam. Ya, kalau orang sudah masuk neraka, mustahil ada pintu bisa seseorang itu lolos. Ya. Dan ini tafsir zahir, gampang kita terima. Sedangkan tafsir yang kedua, kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan azab pada ayat ini bukan azab neraka saja, tapi ialah
harga-harga yang melambung tinggi. Kalau bahasa hadisnya, bahasa Arabnya itu, bahasa tafsirnya itu terjadinya ghala'us si'ri. Ghala artinya naik, melampau. Luar biasa, as-si'r artinya harga. Dan ini menarik Bapak Ibu. Sependek pengetahuan saya, ya, kebanyakan kata azab dalam Al-Quran itu biasanya ya azab neraka. Namun ternyata pada ayat ini azab tidak melulu tentang neraka, bisa juga azab ekonomi, di mana daya beli masyarakat menjadi rendah, uang tidak lagi berharga banyak. Terjadi enggak di negeri kita nih Pak Ibu? Pak Ibu belanja ke lapau 100.000 enggak ada banyak yang dapat, Bu. Ya. Enggak berarti uang itu rasanya. Ini yang disebut dengan ghala usi'ri, naiknya harga barang. Ya. Atau bahasa kitanya inflasi. Ya. Ini menurut saya luar biasa ini. Saya baca-baca dalam teori ekonomi ternyata ada benarnya. Apabila suatu masyarakat gemar memperanakkan, membiakkan uang dengan ribawi, praktek ekonomi itu banyak terjadi kecurangan, maka itu salah satu atau salah dua sebab utama daripada terjadinya inflasi. Ya. Jadi Nabi Syuaib mengajak kaumnya mewanti-wanti. Sekarang ekonomi boleh kelihatan bagus, tapi kalau riba itu terus dipraktekkan di mana-mana, kecurangan tidak dicegah, banyak terjadi kejahatan sifatnya dalam ekonomi, muamalah, maka lambat kelamaan kolaps juga itu ekonomi satu bangsa, akan hancur. Di samping memang ada azab api neraka. Ya. Ini Nabi Syuaib sudah mewanti-wanti itu. Wa inni akhafu 'alaikum azab yaumin muhin. Kemudian wala ta'sau fil ardi mufsidin. Yang ketiga, kerusakan kaum Madian itu yang ketiga adalah kata Nabi Syuaib, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Janganlah kamu atau kalian berbuat kejahatan, kerusakan di muka bumi ini. Apa maksudnya ini? Kita baru memahami ayat ini kalau kita kembali ke depan. Surah Al-A'raf. Di situ Nabi Syuaib mengatakan, wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Janganlah kamu suka duduk-duduk di jalan dan mengancam, menakut-nakuti orang. Apa maksudnya? Ahli tafsir menjelaskan, yaitu kaum Madian suka melakukan pembegalan, perampokan di tengah jalan. Itu tafsirannya. Jadi mereka kejahatan di negeri Madian itu ya setelah ekonomi rusak, ya di mana-mana kalau ekonomi itu susah Bapak Ibu, pasti angka kejahatan menjadi tinggi, meningkat. Ya. Dan ini menakjubkan bagi saya sebagai pembaca Al-Qur'an ya. Lihat tadi kerusakan yang pertama apa? Kerusakan akidah. Kemudian setelah itu kerusakan muamalah. Setelah kerusakan muamalah disebut apa? Kerusakan yang sifatnya tingginya angka kriminalitas, akhlak. Dan itu memang bertalian Bapak Ibu. Di mana suatu masyarakat imannya tidak kuat, akidahnya rusak, otomatis ibadah dan muamalahnya akan rusak. Karena basis dari ekonomi syariah itu iman. Ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsuna liyaumin azim. Ketika Allah mencela orang-orang yang berbuat curang, wailul lil mutaffifin, apa kata Allah? Tidakkah mereka itu takut bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari yang besar, di mana semua orang akan berhadapan, berdiri, mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi ada korelasi antara ekonomi dan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ya. Di mana iman itu rusak, muamalah juga rusak. Di mana akidah bagus, maka muamalah itu bagus. Nah, ketika ekonomi kolaps, kacau, harga barang naik, di mana-mana susah cari uang, maka kejahatan akan bermunculan. Nah, inilah dampaknya. Bertalian dia, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Di mana terjadi kekacauan, kecurangan ekonomi, baik itu terjadi banyak kasus koruptor, kasus korupsi, ya, koruptor dibiarkan, ya, akhirnya rakyat menjadi beringas, tingginya angka kejahatan.
Baik. Jadi kata Nabi Syuaib, "Wala ta'sau fil ardi mufsidin," jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Di situ ada dua tafsiran. Yang pertama, mereka suka melakukan praktek pembegalan, perampokan di jalan-jalan. Yang kedua, wa tasudduna an sabilillahi man abana tabaghunaha iwaja. Mereka duduk-duduk di pinggir jalan untuk menghalangi orang dari ajaran Islam. Asal lewat Nabi Syuaib, asal lewat orang-orang Islam yang beriman untuk belajar mengaji dengan Nabi Syuaib untuk beribadah, mereka halang-halangi. Sudah lengkap sudah. Sudahlah kafir menyembah pohon, curang dalam bermuamalah, banyak suka merampok, dinasehati tidak mau, dan mereka juga menghalangi orang dari hidayah. Lengkap. Dan ini nasihat disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Ada kelanjutannya. Apa kata Nabi Syuaib? Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin. Sisa Allah lebih baik bagi kamu jika benar engkau orang beriman. Baqiyatullah secara harfiah artinya sisa Allah. Kita butuh tafsir untuk memahami kata baqiyatullah. Apa ini maksud baqiyatullah? Itu adalah kata Imam Hasan al-Basri, yaitu keuntungan yang didapat dari tata cara berdagang yang halal, walaupun sedikit. Khairun lakum, itu yang terbaik. In kuntum mu'minin, jika engkau memang orang yang beriman kepada Allah. Jadi prinsipnya dalam ekonomi Islam, harta yang sedikit halal itu jauh lebih baik, lebih berkah dibandingkan banyak tapi haram. Baik. Jadi sudah dinasihati sama Nabi Syuaib, lebih baik untung sedikit, sabar, itu lebih berkah. Khairul lakum, itulah yang terbaik bagimu. In kuntum mu'minin, jika engkau memang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan saya bukanlah orang yang bertugas untuk menjaga engkau di dunia dan di akhirat. Artinya tanggung dosa masing-masing. Nabi hanya memberikan peringatan. Ya, seorang dai, seorang ulama, seorang mubaligh hanya memberikan peringatan. Tidak bisa menjamin atau menyelamatkan selama-lamanya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Syuaib, "Wa ma ana 'alaikum bihafiz." Yang menjaga seseorang itu adalah ketaatan dia dengan syariat yang dibawa oleh Nabi tersebut. Kira-kira bagaimana respon kaum Nabi Syuaib, kaum Madian ini terhadap nasihat dan dakwah Nabi Syuaib? Responnya sangat-sangat tidak bagus, ya. Dan ini menjadi bukti Bapak Ibu ya, orang kalau sudah suka makan haram, maka akan sulit menerima nasihat. Apa kata mereka? Qalu ya Syuaibu, wahai Syuaib, as-salatuka an ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala fi amwalina ma nasya. Ya. Apakah solatmu, solat di sini maksudnya bukan solat kita yang biasa. As-shalah di sini maknanya ialah ad-din, agama. Jadi dalam Al-Quran solat juga bermakna agama. Kenapa? Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak solat. Apakah as-salatuka? Di situ adalah huruf istifham. Apakah agamamu ini menyuruh engkau agar kami meninggalkan apa yang telah lama disembah oleh nenek moyang kami? Satu. Jadi mereka berdalil, bertamengkan adat, kebiasaan. Malah biasa mereka nyembah pohon. Bertamengkan adat untuk menolak syariat. Ya. Seharusnya adalah adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Islam tidak melarang adat. Silahkan selama tidak bertentangan dengan akidah. Tapi bagi kaum Madian, mereka menolak tauhid, menolak beriman dikarenakan alasan lah lambung. Kok tradisi tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah agama yang kamu serukan kepada kami ini juga mengatur-ngatur kami soal keuangan dan harta kami juga? Jadi au an-naf'ala, atau agamamu ini juga mengatur kami bagaimana kami dalam mendapatkan harta, mengelola harta dan lain sebagainya. Jadi dalam pandangan kaum Madian, Bapak Ibu, agama itu adalah ritual. Tidak ada hubungan agama dengan ekonomi. Tidak ada hubungan agama dengan cara bermuamalah.
Jangan bawa-bawa agama kalau soal ngatur piti-piti kami. Ini prinsip kaum Madian. Jadi mereka memisahkan antara agama dan cara mendapatkan harta, mengelola harta, bermuamalah. Jadi ada pemisahan tuh, dikotomis. Ya. Jadi nenek moyangnya sekularisme inilah. Yang pertama kali berpikir memisahkan antara din, agama dengan muamalah itu adalah kaum Madian. Ya. Jangan sampai kita juga berpikir seperti ini Pak Ibu. Jangan sampai kita punya mindset agama itu cuma di masjid dan musola. Kalau di kantor nggak usah pakai agama. Kalau manggaleh jangan pakai agama. Kalau membagi piti warisan, harta waris jangan pakai cara Islam. Ya. Sebagian orang berpikir agama itu, nauzubillah, agama itu cuma soal dipakai waktu dia kawin nikah, sama ketika dia dikuburkan, disengelarakan jenazahnya. Kalau soal muamalah, soal politik, soal kehidupan yang lain, agama tak boleh masuk. Ya. Ini mengambil ajaran agama sebagian, menolak sebagian. Padahal dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu masuk ke dalam Islam, masuklah secara kafah. Jangan tebang pilih, yang selero dewa ambil, yang tidak selero tinggal. Ya. Bahkan dicampur-campur antara hak dan batil. Dan makanya orang-orang Yahudi itu dilaknat. Kenapa? Karena mereka tebang pilih ajaran agama. Kalau yang menguntungkan mereka, mereka ambil. Yang rasanya tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka tolak. Makanya kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman pada sebagian ajaran agama, sebagian kamu tolak? Ya, jadi nenek moyangnya bangsa pemikiran sekularisme itu adalah bangsa Madian. Pelaku pertama dalam sejarah praktek riba dan curang dalam perniagaan juga bangsa Madian. Tetapi kaum Madiannya sudah habis, sudah hancur. Parangai mereka masih ada yang mewarisi. Nah, ini masalahnya. Ya. Kemudian tidak hanya itu Pak Ibu. Mereka keras dan sarkasnya luar biasa. Apakah agama yang kamu suruh kepada kami ini coba-coba menghilangkan tradisi kami dan coba-coba sok ngatur keuangan kami? Innaka, di ujung ayat, innaka la antal halimur rasyid. Sungguh betul-betul santun dan pandai engkau wahai Syuaib. Jangan salah, ini bukan pujian sama sekali Pak Ibu. Ini bentuk sarkas, bahasanya kareh. Seolah-olah mereka mengatakan engkau bodoh tak tahu apa-apa wahai Syuaib, dan engkau benar-benar kurang ajar. Halim artinya santun, ya. Rasyid artinya pintar. Sungguh engkau ini kurang ajar dan benar-benar bodoh. Itulah kira-kira. Bisa seorang atau umat berkata seperti ini kepada nabinya? Bayangkan tuh Pak Ibu. Awak kini kalau di hadapan wa'adu Nabi Muhammad SAW, apa reaksi awak Pak Ibu? Mungkin kita akan peluk cium beliau. Apapun yang beliau katakan, sami'na wa ta'ana. Tapi tidak bagi kaum Madian. Begitu datang Nabi di antara mereka, mereka caci dengan bahasa sarkas seperti ini. Ini tidak keluar kecuali dari mulut orang yang perutnya sudah masuk piti haram. Ya. Jeleknya orang makan harta haram itu apa Pak Ibu? Hatinya keras. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Disebabkan karena harta haram itu hati mereka tuh menghitam, rana ala qulubihim. Kata ulama, orang yang makan harta haram sulit menerima nasihat. Sulit hatinya itu untuk khusyuk, sulit untuk beribadah, sulit menerima input-input yang positif. Tidak masuk. Kala itu mereka mengatakan iza tusla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat kami, diperingatkan tentang pentingnya ekonomi syariah, jaga halal dan haram, mereka mengatakan itu cuma dongeng saja. Asatirul awwalin. Dongeng orang-orang masa lampau. Itu jeleknya kalau seseorang tidak berhati-hati dengan harta yang dia makan, sehingga tertutuplah batinnya, tertutuplah hatinya. Dan kata-katanya sekurang ajar itu dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang pantas, yang baik
Ya, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Maksudnya Nabi Syuaib alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kenabiannya. Namun tidak ada referensi yang saya temukan baik di tafsir-tafsir besar maupun tafsir kecil apalagi yang menyebutkan apa sebenarnya bayyinah atau mukjizat Nabi Syuaib. Tidak disebutkan. Jadi Nabi Syuaib ini salah satu nabi yang tidak disebutkan mukjizatnya apa, ya. Nabi yang kita yakini setiap nabi pasti memiliki mukjizat. Kemudian wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan saya sama sekali tidak berkeinginan untuk menyelisihi tentang apa yang aku larang kalian daripadanya. Nah, ini fikihnya para dai ini. Seorang dai jangan sampai menyelisihi ucapannya. Nabi Syuaib tadi apa? Mengatakan, jangan kamu beribadah kecuali kepada Allah. Nabi Syuaib, Pak Ibu, tidak mungkin Nabi Syuaib menyembah berhala. Nabi Syuaib yang terdepan dalam menjaga ibadah dan tauhidnya. Sebab itu para ulama menyebutkan Nabi Syuaib itu terkenal dengan banyaknya sholat beliau. Ahli ibadah Nabi Syuaib itu. Bahkan Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya, dalam kisah para nabi, itu menyebutkan Nabi Syuaib itu sering sekali sholat sunnah dan air matanya selalu mengalir, menangis dalam berzikir. Itu Nabi Syuaib. Sampai tangisannya itu membuat beliau buta. Jadi menangis dalam beribadah itu ternyata membuat Nabi Syuaib menjadi buta. Ya, kalau Nabi Yakub menangis karena kehilangan Nabi Yusuf dan buta mata beliau. Sembuh ketika Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya, kan begitu kisahnya. Oh, Nabi Syuaib menangis sampai buta. Lalu Allah SWT bertanya kepada Nabi Syuaib. Ini riwayat ada dalam Qasasul Anbiya, meskipun ada catatan dalam rawinya. Nabi Syuaib sampai buta karena sering menangis dalam beribadah. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman, wahai Syuaib, mengapa engkau, apa alasanmu, motivasimu beribadah kepadaku? Dan kenapa engkau sampai menangis, sampai buta seperti ini? Allah Maha tahu, tapi mentes, ingin tahu jawaban Nabi Syuaib seperti apa. Ya. Apa kata Nabi Syuaib? Apa kata Allah? Apakah engkau beribadah ini kuat karena takut nerakaku dan menginginkan surgaku? Kata Nabi Syuaib, tidak ya Allah. Lalu apa alasan saya beribadah dalam rangka mendekat dan mencintai engkau, dalam rangka meraih cinta dan kasih sayang engkau ya Allah, dan ridho dari engkau? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keistimewaan pada Nabi Syuaib. Yang pertama, Allah kembalikan penglihatannya. Allah kembalikan penglihatannya, mampu melihat kembali. Yang kedua, Nabi Syuaib diberikan menantu yang terbaik, manusia terbaik di zamannya. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib punya dua orang putri, tinggal di Madian. Nabi Musa pas pula keluar kabur dari Mesir, ya, dari Mesir naik ke atas Sinai, turun lagi ke bawah, ya, turun lagi ke bawah ke arah ke benua Asia, ya, di Jazirah Arab. Sampailah di negeri Madian, tidak punya kerja, tidak punya istri, tidak punya rumah, sebatang kara, jadi orang pelarian. Ya, kisahnya tersendiri itu dalam ayat yang lain, surat yang lain. Akhirnya singkat cerita, Nabi Syuaib menikahkan salah seorang putrinya dengan Musa alaihi salam. Ya. Makanya Pak Ibu, kalau ingin dapat menantu yang soleh atau menantu yang soleha, kuncinya ada di mertua, calon mertua harus mana? Rasio torawasi Pak Ibu, yaitu rajin-rajin sholat sunnah. Rajin-rajin sholat sunnah dan berzikir, sering berzikir, bahkan bisa nangis, sampai nangis gitu. Lalu doa sama Allah, ya Allah kasih saya menantu yang soleh, kasih saya menantu yang soleha. Ya, ada yang belum punya menantu di sini Pak Ibu? Nabi Syuaib bisa menjadi potret teladan bagi kita. Baik, diberikan menantu Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Syuaib itu sezaman dengan Nabi Musa, iya. Baik. Kemudian jadi kata Nabi Syuaib tadi apa? Wa ma uridu an ukhalifakum. Aku tidak ada niatan untuk menyelisihi. Jadi Nabi Syuaib melarang berbuat syirik. Nabi Syuaib paling harus terdepan dalam tauhid. Nabi Syuaib melarang jangan makan riba. Nabi Syuaib tak mungkin makan riba. Akan jatuh marwah dan harga diri seorang yang mengajak kepada kebaikan kalau dia sendiri menyalahi apa yang dia sampaikan. Ya, kadang-kadang saya heran juga Pak Ibu, ada dokter mengatakan
rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Dia sendiri yang merokok. Nah, ini kan lucu nih Pak Ibu. Ada calon pejabat, baru bikin video, bikin apa? Saya anti korupsi. Baru menjabat dia hanya korupsi duluan. Pakai seragam oranye. Ini kan lucu nih. Makanya kalau kita mengajak kepada kebaikan, usahakan diri kita sudah mengamalkan. Saya dengan tenangnya mengatakan jangan makan riba, Pak Ibu, kamu tidak hutang, kamu tidak pernah praktik riba. Ya, kamu dengan santai mengatakan pada anak-anak muda, jangan pacaran. Alhamdulillah, kamu tidak pernah pacaran tuh. Mengaji Quran, alhamdulillah, kamu lah duluan mengamalkan itu. Gitu. Jadi ringan kita menyampaikan kebaikan kalau kita memulai dari diri kita sendiri. Baik. Kemudian in uridu illal islah mastata'tu. Sesungguhnya yang aku inginkan bagi kalian hanyalah al-islah, kebaikan-kebaikan di dunia, apalagi kebaikan di akhirat. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Taufikku hanyalah datang dari Allah dan saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya masih panjang. Kita berhenti di ayat 88. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa sambung. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.